Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik di rumah? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Halo Bang Nanda. Halo Kak Agnes. Sehat Bang Nanda? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Kalau Kak Agnes gimana? Sama Bang Nanda, puji Tuhan sehat juga. Sehat, ya. Mudah-mudahan adik-adik di rumah sama orang tua di rumah juga sehat semua ya. Iya. Kalau abang lihat nih udah siap semua nih Kak di depan. Udah pada siap semua ya Bang ya? Udah rapi-rapi semua, udah ganteng-ganteng. Udah rapi, udah ganteng, udah mandi. Udah mandi. Udah sarapan. Sarapan ya. Oke. Udah siap untuk ibadah nih Kak. Siap adik-adiknya. ibadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman. Iya, tapi Kak Abang mau ngingatin nih Kak, ini kan Apa tuh, masih Bang? masa pandemi. Betul. Jadi Bang Nanda sama Kak Agnes tetap mengingatkan tuh adik-adik protokol kesehatan ya Kak ya. Betul Bang. Ada 3M. 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 M yang pertama apa Bang? M yang pertama memakai masker. Memakai masker. Tadi kita sebelum ke gereja udah pakai masker ya Bang ya? Ya, udah pakai Oke. masker. Dan M yang kedua mencuci tangan. Mencuci tangan. Tangan supaya bersih. Tapi pakai sabun kayak. Betul, Jangan asal pakai cuci tangan sabun. pakai air. Iya, dan air Dan yang mengalir. ketiga jaga jarak minimal 1 Oke. meter. Biar Ingat tetap terus. sehat ya adik-adik ya. Siap Bang Nanda. Oke, sekarang sebelum Sebelum masuk mulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya Bang ya. kita berdoa ya. Yuk. Kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Bapa, hari ini kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau persiapkan hati dari anak-anak sekolah minggu agar boleh mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini dengan baik dan boleh mendengarkan firman yang nanti akan disampaikan oleh Amang Pendeta Nababan. Bapa, ibadah hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang membimbing, Engkau sertai kami dan Engkau selalu berikan kesehatan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yeay. Berdoa udah, protokol udah. Terus ngapain Bang? Tadi kita udah berdoa, kita supaya semangat dulu Kak, kita nyanyi ya. Oke, siap memuji Tuhan. Ayo berdiri. Ayo berdiri adik-adik, kita nyanyi lagu apa ya Kak yang bikin semangat ya adik-adik Yang ya. semangat ada gerakannya, gimana kalau lagu Anak Monyet? Anak judulnya? monyet, Iya. boleh. Anak Nanti monyet ya. kita medley sama Setinggi-tingginya Setinggi-tingginya langit. Siap. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya gajah, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Sekali lagi ya Bang. Ayo lebih semangat adik-adik. Semangat, semangat. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Kita medley ya Kak, setinggi-tingginya Siap, langit. setinggi-tingginya langit.
kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oke, wah seneng banget Bang, adik-adik semangat di rumah. Iya. Sama mama Ini papanya. abang aja lumayan berkeringat nih Kak. Lumayan Abang berkeringat capek. juga ya? Tapi yang penting adik-adik semangat ya Kak ya. Nggak Iya, ngantuk. bener Nih, Bang. Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih Bang. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi lagi ya Kak ya. Untuk Siap. sebagai pengantar, kita nyanyi lagu Kusiapkan Hatiku, Tuhan. Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua, khususnya bagi anak-anak kami Sekolah Minggu HKBP Jatiasi. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, khotbah di hari Minggu ini, tanggal 31 Januari 2021, kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa melampaui dari segala akal dan pikiranmu, itulah kiranya memelihara hatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik kami, apa kabar? Ya tentu semua kita sehat ya. Kita penuh sukacita di tahun 2021 ini. Dan pada minggu ini tanggal 31 Januari kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu dari kitab Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 32 sampai ayat 33. Diambil Alkitabnya ya, dibuka Alkitabnya, Matius pasal 13 ayat 32 sampai ayat 33. Dibaca di rumah, saya membaca nas ini kepada kita. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis biji benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Saya amang baca sekali lagi. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang berserang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil
seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak sekolah minggu HKBP Jatiasi secara khusus, pada minggu ini kita beribadah kepada Tuhan. Selama ini kita beribadah di gereja bersama-sama dengan kawan-kawan sekolah minggu dan bahkan didampingi oleh orang tua. Namun pada saat ini oleh karena pandemi COVID, anak sekolah minggu tidak bisa hadir ke gereja, tetapi kita beribadah di rumah kita masing-masing. Salam sehat, salam sejahtera, dan selamat hari Minggu buat anak-anak kami sekolah minggu. Nah, pada minggu ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, Injil Matius, kepada kita bahwa dalam Alkitab banyak kita lihat pengajaran Tuhan Yesus memberikan banyak perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan-perumpamaan itu ada kita lihat dalam Alkitab untuk mengajar, menyampaikan kabar baik khususnya tentang kerajaan surga. Yang mana perumpamaan itu yang pertama adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Yang kedua perumpamaan tentang ladang di antara gandum. Yang ketiga perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yang keempat tentang perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Dan yang terakhir adalah perumpamaan tentang pukat. Itulah kita lihat dalam firman ini. Banyak perumpamaan yang Yesus katakan dalam Alkitab untuk memberikan pengajaran Tuhan Yesus dan pemberitaan Injil atau firman Tuhan. Nah, anak-anak kami sekolah minggu pada saat ini adalah perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Di mana Yesus berkata, firman Tuhan memberikan perumpamaannya tentang kerajaan surga seperti biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladang. Ada yang tahu kita biji sesawi? Mungkin kita tidak tahu, tidak kenal. Tetapi biji sesawi itu diumpamakan oleh Tuhan Yesus sebagai benih yang paling kecil di antara segala benih. Tapi walaupun biji sesawi sebagai benih yang paling kecil dari di antara berbagai benih-benih tanaman, namun biji sesawi itu ketika dia tumbuh, dia menjadi besar daunnya dan menjadi bertumbuh semakin besar. Bahkan dikatakan menjadi sebuah pohon yang besar. Sehingga biji sesawi itu yang ditanam itu menjadi besar dan bahkan menjadi seperti pohon. Maka di pohon itu akan bersarang burung. Dan bahkan juga di cabang-cabang pohon itu. Demikian juga perumpamaan Tuhan Yesus ini kepada kita anak-anak sekolah minggu pada ibadah kita saat ini. Hal tentang kerajaan sorga,
hal tentang kerajaan Allah adalah seperti biji sesawi yang ditanam, akan tumbuh dan semakin besar dan di sana menjadi berguna bagi oleh apapun. Maka anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan ini adalah menggambarkan kepada kita anak sekolah minggu, walaupun kita sebagai anak-anak, walaupun kita kecil, walaupun kita dikatakan sebagai anak sekolah minggu, tetapi untuk mendapat kerajaan Allah, untuk mencapai kerajaan surgawi, tidak menjadi penghalang anak sekolah minggu terpanggil menjadi pewaris kerajaan surga. Walaupun jasmani kita kecil, walaupun anak-anak sekolah minggu adalah secara jasmani adalah kecil, tetapi Yesus memberikan pengajaran bahwa anak sekolah minggu yang jasmaninya kecil, dia bisa memiliki rohani yang sangat besar. Itu yang mau dikatakan oleh pengajaran Tuhan Yesus kepada anak-anak sekolah minggu. Maka oleh firman Allah, anak kecil, anak sekolah minggu menjadi anak yang besar secara rohani adalah untuk mengabarkan kerajaan surga. Anak sekolah minggu terpanggil untuk memberitakan Injil. Anak sekolah minggu terpanggil untuk mengabarkan kabar baik. Anak sekolah minggu terpanggil untuk mengabarkan kabar kerajaan surga. Jadi anak sekolah minggu HKBP Jatiasi terpanggil menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil Kristus. Maka supaya kita menjadi anak yang penyebar kabar baik itu, maka dikatakan anak sekolah minggu harus rajin membaca Alkitab. Itu makanya nyanyian sekolah minggu, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Itu. Kalau mau menerima berkat dari Tuhan. Kalau mau menjadi besar, menjadi pemberita kerajaan Tuhan. Jadi anak-anak kami sekolah minggu HKBP Jatiasi, marilah kita menjadi anak-anak yang selalu rajin membaca Alkitab. Marilah anak-anak sekolah minggu dipanggil Tuhan menjadi anak-anak yang rajin berdoa, memuji Tuhan, beribadah. Walaupun kita beribadah di rumah kita. Walaupun kita beribadah di kamar kita. Walaupun beribadah di gereja. Itu semuanya adalah gambaran menyampaikan kabar sukacita. Jadi anak-anak kami sekolah minggu diingatkan oleh firman Tuhan, mengapa kita membaca Alkitab? Bukan hanya sekedar mengetahui, tetapi ketika kita membaca Alkitab, kita harus percaya bahwa Alkitab itu, berita Injil itu, itulah kekuatan. Injil itu, firman Tuhan itu adalah kekuatan. Firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita untuk menyelamatkan, untuk membebaskan, untuk membesarkan tentang kerajaan surga. Agar setiap orang percaya kepada Tuhan. Dialah keselamatan setiap manusia. Orang yang menerima keselamatan itu dari Tuhan
dalam Yesus Kristus, itulah yang mendapat kekuatan sehingga mampu menghadapi segala tantangan. Ya, jadi anak-anak kami, anak sekolah minggu, jadilah kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang membawa kabar baik, kabar sukacita kepada adik-adik, kepada kakak-kakak, kepada abang-abang, kepada orang tua di rumah kita, di tempat kita belajar, dimanapun kita bermain. Marilah kita menjadi pembawa kabar baik. Adalah kabar sukacita, adalah Yesus Kristus. Kalau kita mau diatur, kita mau turut kepada perintah orang tua, itu adalah kabar baik. Kalau kita tidak mau menangis, kita selalu senyum, berbahagia. Ketika disuruh orang tua, kita terus mau tunduk kepada orang tua, maka itu juga adalah berita sukacita. Nah, itu ya. Jadi hidup kita adalah menjadi berita sukacita. Itu adalah sebagai gambaran seperti biji sesawi untuk mengetahui, untuk mengenal tentang kerajaan sorga, kerajaan Allah. Karena kerajaan sorga, kerajaan Tuhan itu adalah tempat di mana kita berbahagia, bersukacita. Yang kedua, anak sekolah minggu diingatkan oleh Tuhan supaya kita selalu hidup berbuat baik dan berbuat yang berguna. Berbuat yang baik. Apa perbuatan baik kita? Bernyanyi kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Belajar dengan sungguh-sungguh. Tidur dengan teratur, makan dengan teratur, menjaga jarak, mencuci tangan. Nah itu ya. Pakai masker ketika kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Tetapi kalau cuma kita sendiri bisa. Kita tidak pakai masker. Tetapi kalau ada 2 atau 3 orang kawan kita, kita harus pakai masker. Mencuci tangan dari mana kita? Supaya kita jangan terpapar oleh virus corona. Maka anak sekolah minggu diingatkan oleh Tuhan, kita harus menjadi anak-anak yang berbuat yang baik dan menjadi anak yang berguna bagi orang lain dan menjadi anak kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, anak sekolah minggu diingatkan oleh firman Tuhan adalah menjadi anak-anak yang memiliki rohani besar tentang kerajaan Tuhan. Memiliki rohani besar. Walaupun tubuh kita menjadi kecil atau tubuh kita kecil, anak-anak, tetapi kita memiliki rohani besar. Jadi anak-anak yang rohaninya besar apa? Membaca Alkitab. Ya. Itu. Dia mau untuk menegur yang salah. Nah, itu ya. Dan dia selalu tanpa disuruh pun berdoa. Itulah orang yang rohaninya besar. Jangan harus disuruh dulu baru mau. Tetapi sebagai hak anak-anak Tuhan adalah berdoa. Orang yang berdoa kepada Tuhan adalah orang yang rindu kepada Tuhan. Orang yang rindu kepada Tuhan adalah orang yang merindukan berkat dari Tuhan. Begitu ya. Maka tanpa disuruh pun kita harus berdoa kepada Tuhan. Dengan tulus, dengan baik, dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dan yang terakhir, anak sekolah minggu melalui perumpamaan Tuhan Yesus ini mengingatkan kita menjadi anak-anak yang hidup dan selalu anak-anak yang haus akan firman Tuhan. Hidup dan haus akan firman Tuhan, itulah menjadi hikmat kita
dan itulah menjadi pelepas dahaga kita sehingga kita puas sebagai anak-anak yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Injil yang membebaskan kita lewat perumpamaan Yesus sehingga kita bebas dari penyakit, bebas dari kebodohan, bebas dari ketakutan, bebas dari penganiayaan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kebodohan, bebas dari kegelapan dunia ini. Sampai kepada keselamatan, hidup dan kebahagiaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Diberkatilah anak-anak kami sekolah minggu, dimanapun kita beraktivitas, diberkatilah orang tua kami. Orang tua yang betul-betul mendidik, mengarahkan dan mendoakan anak-anaknya menjadi anak yang hidup di dalam Tuhan dengan baik dan benar. Diberkatilah keluarga kita, diberkatilah aktivitas kita, diberkatilah kehidupan kita. Jangan takut bersama Tuhan, jangan khawatir bersama Tuhan, tetapi selalu hidup di dalam kasih penyertaan Tuhan. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menyapa anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Jatiasi. Lewat firman-Mu sudah kami dengarkan bahwa firman Tuhan Injil yang menyelamatkan kami. Lewat pengajaran perumpamaan Yesus Kristus. Seperti biji sesawi, walaupun anak-anak Tuhan yang kecil secara jasmani, tetapi Tuhan pakai menjadi anak-anak yang bertumbuh besar secara rohani. Berkatilah anak-anak-Mu semakin giat untuk membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang penuh sukacita dan anak-anak yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga jauh ketakutan dan kekhawatiran, tetapi mereka menjadi penuh pengharapan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang kekal sampai selama-lamanya. Berkatilah anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka Tuhan. Jauhkan dari segala penyakit, berikan pertumbuhan dan perkembangan yang sempurna, berikan hikmat, berikan sukacita mereka. Berkati orang tuanya, berkati rumah mereka, berkati pekerjaan orang tuanya, dan biarlah kehidupan mereka tetap di dalam Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang sungguh baik, memberikan kesehatan kepada orang tua untuk mendidik, mengajar, mendoakan anak-anak yang telah Tuhan titipkan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, dalam minggu ini kami serahkanlah kehidupan kami setiap saat hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Wah. Khotbahnya kita udah dengar khotbah yang bagus tadi Kak ya. Iya Bang Nanda, bagus banget tadi khotbahnya. Semoga adik-adik bisa mengambil inti atau tema dari khotbah itu dan bisa kalian lakukan di kehidupan kalian ya Kak ya. Sehari-hari. Iya. Oke, Pas banget. Sebelum kita mengakhiri ibadah, kita juga mau mengumpulkan persembahan. Ya. Kita mau nyanyi lagu Tanganku Namet-met.
tangan, sekarang kaki ya Kak. Siapa? Nang patuna met-met hulehon matu debata marlojo ngau suruoni dai nangi nalojai nang pati dihomai Nang pati dihomai. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kemuliaan, dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidup